Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul ibadah alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kembali kita tundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita di hadapan Zat yang menghidupkan dan mematikan kita. Dialah Allah yang seharusnya menjadi prioritas utama, menjadi tujuan terpenting dalam setiap aktivitas kita. Dialah Allah yang ubun-ubun kita ada dalam genggamannya, yang nasib dan takdir kita pun ada di tangannya. Hanya dengan menjadikan Allah sebagai tujuan terbesar kita, insya Allah kita hidup menjadi penuh optimisme, penuh semangat, penuh kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema hidup bahagia dan sehat dengan berpuasa. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari kedua bulan Ramadan pada tahun ini. Mungkin di antara kita sudah ada yang berpuasa selama 50 tahun. Mungkin ada yang sudah 60 tahun, bahkan sudah 65 tahun. Bersyukurlah kita kalau sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Itu artinya Allah menginginkan kita supaya kita diberi kesempatan untuk bertaubat, diberikan kesempatan untuk mensucikan diri, diberikan kesempatan untuk berbahagia, diberikan kesempatan untuk sehat sepanjang usia masih diamanahkan Allah sampai hari ini. Adapun orang-orang yang sudah dipanggil Allah, tentu kesempatan berpuasa ini sudah hilang. Tentu kesempatan untuk membaca Quran, kesempatan untuk berzikir, bahkan mengangkat tangan pun sudah tidak bisa lagi karena mereka sudah tutup buku. Karena itu bersyukurlah kalau sampai hari ini kita masih bisa berpuasa. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan kesempatan 9 kali merasakan bulan suci Ramadan. Waktu yang sangat singkat. Sementara kita sudah dikasih lebih dari 50, 60, bahkan 65 kali merasakan indahnya, nikmatnya puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sejatinya memang puasa itu bisa menghadirkan rasa bahagia, bisa menghadirkan badan yang sehat walafiat. Kenapa? Karena puasa itu sesungguhnya adalah vitamin bagi hati.
Puasa itu adalah vitamin bagi ruhani. Dan kebahagiaan, hakikat kebahagiaan itu sesungguhnya ada pada hati, ada pada ruhani. Nah, ketika kita berpuasa, sesungguhnya kita sedang menjalani hal yang biasa dilakukan Allah. Allah itu tidak makan, Allah itu tidak minum. Nah, kita ketika berpuasa sesungguhnya kita sedang menjalani yang biasa dilakukan Allah. Dengan berpuasa inilah kita memiliki ikatan. Kenapa kita bisa rindu sama seseorang? Karena ada ikatan. Kenapa bisa tumbuh cinta? Karena ada ikatan, ada getaran. Sejatinya puasa yang kita laksanakan itu menjadikan kita punya ikatan, punya hubungan, punya getaran cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang yang berpuasa pantas untuk bahagia. Karena saat itu dia sedang memiliki sifat istighna, sifat kaya. Walaupun ada makanan dia tidak mau makan, walaupun secara fisik dia butuh dengan makanan, tapi dia tidak makan. Itulah sifat yang dimiliki Allah. Sesungguhnya kita ketika berpuasa kita memiliki sifat-sifat ilahiyah. Itulah yang membuat kita jadi bahagia. Dan Allah sudah menjamin. Allah sudah menjamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mengaku beriman, tentu kita yang berpuasa ini karena mengaku beriman. Dan orang yang mengaku beriman, kata Allah, asyaddu hubban lillah, adalah orang yang bertambah-tambah cintanya kepada Allah. Sejatinya puasa yang kita laksanakan itu menjadikan cinta kita bertambah-tambah kepada Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada namanya mafhum mukhalafah, dimaknakan secara terbalik. Kalau Quran mengatakan orang yang mengaku beriman sangat besar dan bertambah-tambah cintanya kepada Allah. Kalau dibalik, berarti orang yang tidak bertambah-tambah cintanya kepada Allah dipertanyakan keimanannya. Yang tidak bertambah-tambah cintanya kepada Allah dipertanyakan kualitas puasanya. Karena orang yang berpuasa pasti bertambah-tambah cintanya kepada Allah, bertambah-tambah pula kebahagiaannya. Karena itu sudah pasti orang yang berpuasa itu akan bertambah cinta kepada Allah dan akan bertambah bahagia dia. Bagaimana tidak, saat berpuasa Allah mencintainya. Saat berpuasa Allah menjadi wakilnya. Saat berpuasa Allah menjadi pelindungnya. Kenapa tidak bahagia? Apa yang kita takutkan? Ada Allah yang menjadi wakil kita. Ada Allah yang menjadi pendamping kita. Ini yang disebutkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku kata Allah yang menjadi pendampingmu, yang menjadi wakilmu. Kalau kita sadari ini, inilah akidah, inilah tauhid yang membuat kita harus bahagia dalam setiap saat. Apalagi saat kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, sejak sahur tadi, saat itulah kita merasakan hari raya. Saat itulah kita merasakan hari baru. Setiap berpuasa adalah hari raya. Setiap berpuasa adalah hari baru. Berpuasalah seolah-olah hanya hari ini saja. Tahun depan kita nggak tahu masih merasakan Ramadan atau tidak. Bahagialah dengan hari ini. Di dalam kitab Latahzan disebutkan yaumaka, rayakan harimu. Jadikan setiap hari hari baru. Jadikan setiap hari adalah hari raya. Karena saat ini kita sedang berpuasa. Rayakan hari-hari yang lalu sudah berlalu. Sehitam, sejahat, sekotor apapun masa lalu itu sudah lewat. Yang ada punya kita adalah hari ini. Maka kalau kita ditanya apa harta kita yang paling berharga, adalah hari ini. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan berpuasa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca Quran. Tentu saja menjadi bahagia dan menjadi sehat harus setidaknya melakukan 3 hal ketika berpuasa. Apa itu?
Yang pertama itu yang diistilahkan dengan berpuasa dengan takhalli. Apa itu berpuasa dengan takhalli? Berpuasa dengan menguras segala penyakit-penyakit yang mengganggu kebahagiaan. Kuraslah itu rasa cemas. Kuraslah dari dalam diri kita rasa sedih. Kuraslah dalam diri kita mudah marah. Kuras di dalam diri kita mudah tersinggung, mudah khawatir, mudah ketakutan, mudah sedih, mudah iri, mudah dengki. Kuras itu semuanya. Enggan memaafkan kesalahan orang, kuras itu semuanya. Bukan berpuasa kalau dia tidak mampu menguras itu semuanya. Itulah yang dilakukan seorang yang dekat dengan Allah, berpuasa dengan metode takhalli. Berpuasa dengan cara menguras segala hal-hal yang mengganggu kekhusyukan, menguras segala hal-hal yang merusak ibadah, sifat riya, sifat dengki, sifat ujub, sifat takabur, sifat bakhil, kuras itu semuanya. Bukan berpuasa kalau tidak melakukan takhalli, bukan berpuasa kalau tidak menguras itu semuanya. Yang kedua, kalau mau sehat dan bahagia saat berpuasa, lakukanlah tahalli. Apa itu berpuasa dengan tahalli? Berpuasa dengan tahalli itu adalah isilah saat berpuasa itu dengan renungan, dengan muhasabah. Isilah saat berpuasa itu dengan bertafakur. Isilah saat berpuasa itu dengan beriktikaf. Isilah saat puasa itu dengan bersedekah. Isilah dengan bacaan Al-Quran. Isilah dengan banyak berguru, berteman dengan orang yang ahli ma'rifat, berteman dengan orang yang ahli ilmu. Itulah sebenarnya puasa. Jangan berpuasa itu membuat kita merasa banyak waktu sehingga kita harus tidur sepanjang hari. Tidak. Orang yang terlalu banyak waktu saat berpuasa adalah orang yang tidak kreatif. Orang yang terlalu banyak waktu ketika berpuasa adalah orang yang malas, adalah orang yang gagal membuat rencana dalam hidupnya. Ini masih mengawali puasa Ramadan, baru memasuki hari kedua, masih sempat kita berencana. Apa yang kita rencanakan? Rencanakanlah yang terbaik. Berapa kali kita mau mengkhatamkan Al-Quran? Berapa kali kita mau menghadiri muhasabah? Berapa kali kita mau bersedekah? Itu menjadi rencana. Orang bijak mengatakan, orang yang berhasil membuat rencana, dia rencanakan keberhasilan. Pantas Ramadannya berhasil karena dia punya rencana. Dia punya rencana, mungkin mau menghafal, memperbaiki bacaan, ada rencana. Tapi orang yang gagal membuat rencana itu sama dengan merencanakan kegagalan. Ramadan diprediksi gagal. Kenapa? Nggak ada rencana apa-apa. Gimana mau berhasil? Makanya orang yang merugi, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang dikasih hadiah bulan Ramadan, tapi begitu Ramadan datang sampai Ramadan berakhir, ibadahnya nggak tambah khusyuk, doanya nggak diampuni oleh Allah. Inilah orang yang merugi. Karena itu bukan Ramadan kalau dia tidak melakukan tahalli. Isilah dengan ilmu. Orang itu berbuat berdasarkan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, dia nggak ngerti apa-apa. Kalau tidak diisi dengan siraman-siraman ruhani, dia menjadi orang yang mudah lemah, menjadi orang yang mudah marah, menjadi orang yang mudah sedih. Padahal puasa itu sendiri membuat hati ini bahagia. Isilah segala sesuatu yang menjadi vitamin bagi hati, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan ketika Ramadan datang, kita berpuasa, kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang lebih sehat. Datang ujian kepada kita, ya Allah, aku tidak sendiri. Banyak orang yang ujiannya lebih berat daripada aku, dan aku bersyukur ujian yang aku alami tidak lebih berat dari kebanyakan orang. Inilah kekayaan spiritual itu. Ya Allah, berapapun susahnya aku, tapi aku masih Engkau berikan kesempatan hidup hari ini. Engkau masih mengizinkan aku mengangkat tangan kepadamu, sementara orang yang sudah Engkau panggil nggak bisa lagi angkat tangan. Terima kasih untuk hari ini yang Kau berikan. Itulah kekayaan spiritual. Meskipun mungkin kita
merasa penghasilan kita pas-pasan, tapi karena kita memiliki kekayaan spiritual, kita mengatakan, ya Allah, yang penting aku sudah memiliki kebutuhan dasar. Ada yang bisa dimakan hari ini, ada tempat tinggal, itu sudah cukup bagiku. Sedangkan yang lainnya itu adalah aksesoris, hanya tambahan-tambahan. Dan banyak orang stres. Kenapa? Karena memikirkan tambahan, kurang ini, kurang itu, belum punya ini, belum pergi ke sana. Tapi puasa membuat kita bahagia dan sehat karena kekayaan spiritual kita. Ada seorang dokter yang sudah menyembuhkan penyakit pasien selama 40 tahun. Ternyata dalam 40 tahun dia berpraktek sebagai dokter, ditemukanlah ternyata 80% penyakit yang diderita manusia, penyakit fisik yang diderita, apakah pencernaan, apakah usus, apakah di perut, apakah di persendian, itu 85% disebabkan oleh penyakit psikis, disebabkan oleh penyakit spiritual, disebabkan oleh penyakit mudah marah, mudah emosi, mudah dendam, mudah emosi dan lain sebagainya. Bahwa wajar orang sekarang ini banyak sakit, masih muda-muda sudah sakit, tidak melulu karena urusan makanan, tapi karena tidak mampu bersaing, tak mampu punya kelapangan di dalam dadanya. Dan orang yang berpuasa dipastikan orang yang lapang dada, karena saat berpuasa dia mempraktekkan apa yang biasa dilakukan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, berpuasa itu adalah semacam tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli itu adalah menginternalisasikan, mengimplementasikan sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu Al-Latif, Allah itu Maha Lembut, maka kebanyakan kita harus bersikap lemah lembut. Kita boleh tegas, kita boleh marah, tapi kemarahan kita harus lebih kecil daripada sifat memaafkan kita. Kalau kita marahnya masih lebih besar daripada memaafkan, daripada kelembutan, dipertanyakan puasanya. Karena itu mari jamaah yang dirahmati Allah, berpuasalah kita dengan tahalli menguras, dengan tahalli mengisi, dan dengan tajalli mengimplementasikan dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Kita bisa dekat dengan sahabat kita karena kita memiliki kesamaan hobi. Mungkin sama-sama hobi mengaji, hobi bermain golf, hobi bermain catur, kita merasakan ada kedekatan. Begitu jugalah kita dengan Allah. Saat berpuasa kita merasakan kedekatan dengan Allah, karena memang Allah itu tidak makan dan tidak minum. Ada ikatan yang dibangun. Mudah-mudahan inilah yang membuat kita jadi yakin bahwa puasa itu membuat kita bahagia, puasa itu membuat kita lebih sehat, dan itulah yang kita yakini. Insya Allah bahkan kematian kita pun nanti, kalau kita memang sudah biasa berpuasa, biasa mengangkat tangan, biasa ke masjid, insya Allah kematian kita nanti nggak jauh-jauh dari puasa, kematian kita nggak jauh-jauh dari masjid. Itulah yang diharapkan Allah. Tidak ada yang diharapkan Allah kecuali ingin hambanya menjadi bahagia. Ketika kita sudah bahagia, wafat pun kita dalam keadaan bahagia. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang sudah aku bikin tenang, ayo pulang. Waktumu di dunia sudah habis. Dunia ini adalah rest area saja. Rest area bukan tujuan. Jadi hambaku ya, kata Allah. Allah yang langsung menawarkan, jadi hambaku ya, masuk ke dalam surgaku ya. Allah langsung tawarkan masuk ke dalam surganya. Itu kalau kita berpuasa dengan tahalli tajalli. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamdu walahul quwwah wal qudrah wal iradah wal maghfirah wal mahabbah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'ami yu'tikum wala dzikrullahi akbar.